Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Kopi Rehat yang beranggotakan 4 orang. Saya Rifatul Fitri dengan NIM 2405035 dengan rekan-rekan saya. Saya Diva Revinda dengan NIM 24231073. Saya Nabila Viva Sibuan dengan NIM 250460074. Saya Riana Oktavia Ramadhani dengan NIM 250406027. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Christian Burhan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan rencana bisnis kami yang berfokus pada usaha minuman kopi kekinian dengan konsep modal terjangkau, namun memiliki peluang pertumbuhan yang besar. Presentasi kami ini disusun secara komprehensif, mulai dari latar belakang, analisis pasar, strategi pemasaran, operasional, hingga rencana keuangan dan pengembangan jangka panjang. Kami harap paparan kami ini dapat memberikan gambaran jelas dan meyakinkan mengenai potensi usaha kopi rehat yang akan kami jalankan. Untuk latar belakang dari usaha kami ini, seperti yang kita ketahui, budaya minum kopi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, terutama dalam 1 dekade terakhir. Nah, kopi bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi telah berubah menjadi bagian dari gaya hidup, terutama bagi generasi muda pada saat ini. Nah, tren es kopi susu kekinian menjadi bukti bahwa pasar minuman berbasis kopi terus bertumbuh dan diminati. Banyak pelajar, mahasiswa, hingga pekerja muda yang memilih kopi sebagai minuman pendamping aktivitas mereka. Nah, melihat peluang yang besar ini, ditambah permintaan konsumen yang cenderung stabil bahkan meningkat, tim kami merancang usaha kopi rehat sebagai solusi minuman cepat saji yang lezat, terjangkau, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya untuk deskripsi produk. Produk utama kami adalah es kopi susu, yang dimana es kopi ini menggabungkan kekuatan kopi asli dengan manisnya gula aren, yang akan menghasilkan rasa khas yang digemari banyak konsumen. Namun, kami juga memahami bahwa pasar membutuhkan variasi. Oleh karena itu, kami menyediakan menu tambahan seperti kopi hitam, kopi latte yang creamy, matcha latte bagi pecinta teh hijau, serta varian coklat dingin yang cocok untuk semua kalangan. Selain itu, pelanggan nantinya juga dapat menambahkan topping seperti boba, jelly, hingga cream cheese agar pelanggan memiliki pengalaman minum yang lebih personal dan menarik. Sehingga harapan kami, kopi rehat ini dapat memenuhi preferensi rasa yang beragam. Selanjutnya, deskripsi produk yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Diva Revinda. Kepada Diva, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah analisis pasar. Analisis pasar merupakan dasar penting untuk memahami seberapa besar peluang usaha kopi kekinian dengan model penjualan menggunakan gerobak atau mobile. Model usaha gerobak atau mobile menjadikan keunggulan tersendiri karena tidak membutuhkan modal besar untuk menyewa tempat. Analisis pasar yang pertama yaitu segmentasi pasar. Target utama usaha kami berada pada rentang usia 15-35 tahun. Ini merupakan kelompok usia yang aktif, modern, dan dekat dengan tren minuman kekinian. Selain itu, mereka juga merupakan konsumen yang mudah menerima inovasi baru, terutama yang berkaitan dengan kuliner dan minuman. Dengan konsep gerobak atau mobile yang fleksibel, kami mampu menjangkau pasar secara lebih luas tanpa terikat lokasi tetap. Yang kedua yaitu target lokasi. Target kami menargetkan lokasi dengan tingkat keramaian tinggi seperti sekolah, kampus, asrama mahasiswa, area kos-kosan, pusat kuliner, hingga kawasan keramaian umum lainnya. Yang ketiga yaitu positioning, yaitu kami menghadirkan kopi rehat sebagai minuman kekinian yang cepat disajikan, memiliki rasa konsisten, harga terjangkau, kemasan estetik, dan mudah diakses. Yang keempat yaitu peluang pasar.
Jika dilihat dari tren bisnis minuman di Indonesia, khususnya kopi susu kekinian, grafik pertumbuhannya masih menunjukkan arah positif. Bahkan banyak pelaku industri yang mulai beralih menggunakan model usaha gerobak atau mobile, karena biaya operasional jauh lebih rendah, namun profit tetap besar. Konsep usaha kami masuk ke momentum yang tepat, dengan pasar yang sudah terbentuk serta minat konsumen yang stabil. Hal ini menjadi landasan kuat bahwa usaha kopi Rehat sangat layak dijalankan. Selanjutnya, rencana pemasaran. Yang pertama yaitu strategi promosi, bisa melalui media sosial. Dalam era digital, pemasaran melalui media sosial adalah kunci utama. Kami merancang strategi konten yang estetik, menarik, dan relevan dengan tren remaja serta mahasiswa. Kami juga akan bekerja sama dengan micro-influencer untuk meningkatkan awareness. Melalui strategi ini, kami ingin menjangkau konsumen yang lebih luas dengan biaya yang efisien. Selanjutnya, strategi pemasarannya kami juga menggunakan promo dan loyalty. Kami juga akan menghadirkan promo pembukaan untuk menarik pelanggan pertama. Selain itu, program loyalty card beli 10 gratis 1 akan kami terapkan untuk mendorong pembelian berulang. Kami percaya bahwa promosi yang tepat sasaran dapat menciptakan pelanggan loyal dan membantu membangun brand yang kuat. Yang kedua yaitu strategi penjualan. Strategi penjualan kami memiliki 3 konsep. Yang pertama, berkeliling menggunakan gerobak mobile agar dapat mengikuti keramaian di lokasi tertentu. Yang kedua, menetap di titik strategis, seperti dekat sekolah atau kampus saat jam ramai. Yang ketiga, melayani atau menyediakan layanan pesan antar, baik melalui kurir internal maupun aplikasi ojek online. Pendekatan 3 jalur ini dirancang agar pendapatan konsisten dan tidak bergantung pada satu metode penjualan saja. Yang ketiga, rencana pemasarannya yaitu penetapan harga. Harga jual per cup kami tetapkan antara 10.000 sampai 18.000. Berdasarkan perhitungan bahan baku dan kebutuhan operasional, rata-rata margin keuntungan berkisar antara 40% hingga 60% per cup. Dengan harga yang tetap terjangkau, konsumen dapat menikmati produk berkualitas tanpa merasa terbebani. Sementara bisnis tetap memperoleh keuntungan yang baik. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk materi rencana operasional yang akan dijelaskan oleh Riana Octavia. Kepada Riana dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai rencana operasional. Yang pertama yaitu jam operasional. Di sini kami menetapkan pada pukul 10 pagi hingga jam 8 malam, di mana dirancang untuk menangkap potensi penjualan maksimum, yaitu saat jam istirahat kantor atau sekolah, dan jam pulang kerja. Yang kedua yaitu model usaha. Model operasional dirancang untuk meminimalkan overhead, praktis dan step up cepat, efisien dalam penggunaan bahan baku, dan fleksibel dalam mobilitas penjualan, seperti berjual keliling. Yang ketiga yaitu kebutuhan bahan baku harian harus diperhatikan setiap hari. Jaminan kualitas merek, penggunaan standar price dan standar takaran adalah komitmen kami. Ini menjamin rasa produk sama persis dimanapun dan kapanpun pelanggan membelinya. Membangun kepercayaan merek yang sangat kuat. Yang keempat yaitu sumber supplier bahan berasal dari minimarket, toko grosir, atau tempat-tempat lainnya. Di mana di sini kami menjamin bahan baku harus diperhatikan setiap hari untuk menjamin kesegarannya. Kami menggunakan beragam sumber seperti minimarket dan toko grosir untuk memastikan ketersediaan pasokan dengan harga terbaik. Yang kelima yaitu standar konsistensi rasa. Jaminan kualitas merek
menjamin rasa produk sama persis dimanapun dan kapanpun pelanggan membelinya, membangun kepercayaan merek yang sangat kuat. Terakhir yaitu SOP kebersihan dan sanitasi menjadi faktor utama. Prioritas utama kami yaitu kebersihan adalah faktor utama. Menerapkan SOP ketat pada kebersihan, peralatan, dan barista, memastikan produk tidak hanya enak tapi juga aman dan higienis bagi konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai uh, analisis sumber daya dan manajemen. Yang pertama yaitu struktur dan peran sumber daya manusia, pemilik usaha owner bertanggung jawab atas pengadaan bahan, pencatatan keuangan, dan lain-lain. Owner yang memutuskan mau beli biji kopi dari mana, siapa supplier susu yang harganya paling bagus, dia yang menentukan standar kualitas bahan baku. Kalau owner salah pilih bahan, rasa produk bisa jadi tidak konsisten dan mengecewakan pelanggan. Selanjutnya yaitu pencatatan keuangan. Ini adalah jantung bisnis. Owner harus tahu uang yang masuk hari ini berapa. Berapa biaya operasional seperti listrik, gaji, dan sewa ruko. Kalau pembukuan berantakan, owner tidak akan tahu bisnisnya benar-benar untung atau hanya kelihatan ramai saja. Ini juga penting untuk melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu pengembangan dan strategi. Owner adalah pembuat keputusan besar. Dia yang memutuskan kapan harus buka cabang baru, menu apa yang dihapus, dan menu apa yang ditambahkan. Strategi marketing apa yang paling cocok agar jualan itu tetap laris. Intinya, owner bertanggung jawab atas strategi keuangan dan kualitas dari hulu ke hilir. Yang kedua yaitu keterampilan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu brewing dan mixing kopi. Harus punya pengetahuan dasar tentang kopi, tahu teknik yang benar, misalnya suhu air, lama ekstraksi, dan bisa mengoperasikan mesin kopi. Keahlian ini memastikan rasa minuman selalu aman dan enak setiap hari. Ini kunci agar pelanggan jadi loyal. Yang kedua yaitu customer service dan stok. Customer service, karyawan harus ramah, sabar, cepat tanggap, dan bisa merekomendasikan produk mereka dari usaha itu. Stok adalah harus teliti dalam menghitung persediaan, misalnya gula, cup, susu. Jangan sampai pas jam ramai tiba-tiba stok es batu habis atau gelas cup yang kurang. Selanjutnya yang ketiga yaitu struktur organisasi usaha, owner, barista, asisten, dan kurir operasional. Owner adalah pemegang kebijakan dan modal, mengawasi keseluruhan, menetapkan target, dan menyelesaikan masalah besar. Barista atau asisten, pelaksanaan utama di lapangan. Mereka melayani pelanggan, membuat minuman sesuai standar SOP, menjaga kebersihan toko, dan membuat laporan penjualan harian. Mereka bertanggung jawab langsung kepada owner. Yang selanjutnya yaitu kurir operasional. Bagian yang spesifik mengurus pengiriman pesanan, delivery, penting untuk memastikan pesanan diantar dengan cepat dan aman, terutama jika bisnis banyak menerima orderan online. Jika usaha menggunakan jasa pihak ketiga, Gojek atau Grab, posisi ini tidak diperlukan. Intinya, ada pembagian tugas yang jelas agar semua orang tahu apa yang mereka kerjakan dan kepada siapa mereka harus melapor. Dengan struktur ini, operasional bisa berjalan dengan rapi. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu rencana keuangan yang akan dijelaskan oleh Nabila Afifah. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang rencana keuangan. Jadi modal awal yang dibutuhkan mencakup pembelian gerobak atau motor listrik yang sudah dimodifikasi, alat penyeduh kopi sederhana, serta perlengkapan pendukung seperti cup, sedotan, cooler book, dan banner branding. Besarnya modal dapat menyesuaikan kemampuan pelaku usaha sehingga usaha ini termasuk fleksibel dan tidak memberatkan. Nah, modal awal juga mencakup pembelian stok bahan pertama seperti kopi bubuk, susu UHT, gula aren, sirup rasa, dan juga topping. Pemilihan bahan baku itu dilakukan untuk mempertimbangkan kualitas agar rasa yang dihasilkan itu stabil dan memenuhi ekspektasi konsumen. Nah, setelah modal awal itu dihitung, fokus beralih pada proyeksi penjualan harian. Target penjualan minimal biasanya berada di kisaran 40 cup per hari. Namun, angka realistis untuk usaha yang sudah berjalan stabil biasanya mencapai 60 cup. Bahkan dapat menembus 80 cup pada lokasi yang ramai atau saat peak season seperti hari libur atau event.
dengan harga jual antara 10.000 hingga 18.000 per cup dan rata-rata keuntungan bersih sekitar 4.000 sampai 7.000 per cup. Usaha ini mampu menghasilkan profit harian yang cukup signifikan. Jika penjualan berada pada kisaran 60 cup per hari, maka keuntungan bersih yang dihasilkan dapat mencapai sekitar 300 per hari. Nah, keuntungan harian ini menjadi dasar untuk memproyeksikan laba bulanan. Usaha umumnya beroperasi 26 hingga 30 hari setiap bulan, sehingga laba bersih bulanan dapat berkisar antara 7 juta hingga 12 juta, tergantung stabilnya penjualan dan tingkat keramaian lokasi. Rencana keuangan seperti ini. Terus selanjutnya saya menjelaskan tentang strategi pengembangan jangka panjang. Tahap pertama pengembangan adalah inovasi menu. Ketika usaha sudah memiliki pelanggan tetap dan mereka mulai mengenali ciri khas rasa kopi yang ditawarkan, maka saat itulah varian menu premium dapat ditambahkan. Menu-menu baru seperti kopi dengan varian hazelnut, brown sugar premium, atau seasonal menu membuat pelanggan merasa selalu memiliki alasan untuk kembali. Nah, setelah inovasi produk mulai diterima, usaha dapat melangkah ke tahap berikutnya, yaitu membuka booth permanen. Kehadiran booth atau minibar memberikan citra usaha yang lebih stabil dan profesional. Berbeda dari gerobak yang berpindah-pindah, booth menjadi representasi dari identitas brand yang mulai dikenali masyarakat. Seiring perkembangan, aspek legalitas dan branding perlu diperkuat. Legalitas seperti NIB dan PIRT menjadi penting bukan hanya untuk keamanan produk saja, tapi sebagai syarat resmi agar usaha dapat bekerja sama dengan institusi atau mengikuti event tertentu. Tahap selanjutnya adalah membuka sistem kemitraan atau franchise. Ketika SOP pembuatan minuman sudah matang dan kualitas produk stabil, usaha dapat memperluas cakupan penjualan melalui cabang-cabang yang dikelola mitra. Skema franchise memberikan peluang pertumbuhan yang cepat tanpa harus menanggung seluruh biaya ekspansi sendiri. Bagian terakhir dari strategi pengembangan jangka panjang adalah ekspansi digital melalui marketplace dan penjualan online. Selain penjualan kopi siap minum, usaha dapat mengembangkan produk turunan seperti kopi literan, konsentran es kopi susu, atau paket minuman untuk acara kantor dan arisan. Penjualan online memperbesar jangkauan pasar dan membuka peluang konsumen yang tidak dapat datang langsung ke booth atau gerobak. Secara keseluruhan, strategi pengembangan jangka panjang ini dirancang agar usaha dapat bertumbuh secara bertahap namun pasti. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Nabila. Nah, melalui presentasi ini kami memberikan gambaran lengkap mengenai potensi dan arah pengembangan Kopi Rehat. Dengan modal terjangkau, peluang pasar yang luas, serta strategi pemasaran yang matang dan kerjasama tim yang solid yang beranggotakan 4 orang, kami yakin bahwa usaha ini memiliki prospek yang sangat baik. Nah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya Bapak. Kami dari kelompok 4 yang berisikan 4 orang. Cukup sampai di sini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.